Kopinya kopi apa? Kopi Tiam. Mari kita minum sama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ingin memulai percakapan ini dengan mengingat sebuah quote, sebuah kutipan yang belakangan ini terngiang dalam benak saya. Quote atau kutipan ini dalam bahasa Inggris, terjemahannya kurang lebih gini. Kalau di dalam hidup ini kita tidak menemukan makna, maka kita akan mengganggu diri kita dengan kesenangan. Jika di dalam hidup ini kita tidak menemukan makna atau nilai, maka kita akan memenuhi hidup kita, mengganggu hidup kita dengan kesenangan. Coba sebagai orang Kristen kita ingat, Daud jatuh di dalam dosa itu kapan? Bukan ketika dia berjuang untuk mempertahankan hidupnya, bukan. Bukan ketika dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan. Justru ketika dia sudah menjadi raja, ketika kekuasaannya sudah besar, ketika dia merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, raja-raja biasa pergi berperang, Daud tidak harus berperang lagi. Ketika dia tidak punya lagi sesuatu yang diperjuangkan, makna, maka dia memenuhi dirinya, mengganggu dirinya dengan kesenangan. Itu sebabnya dia memperhatikan istri orang mandi, dan memaksanya untuk berhubungan dengan dirinya. Jadi makna adalah satu hal yang penting di dalam hidup kita, karena kalau tanpa makna, kita ini akan terganggu, memenuhi hidup kita, mengganggu hidup kita dengan kesenangan. Dan kesenangan yang paling murah dan mudah kan ini kan. Banyak orang menghabiskan waktunya di sini itu kenapa sih? Karena enggak ada sesuatu yang bernilai atau bermakna. Ketika orang tidak menemukan sesuatu yang bernilai dan bermakna di dalam hidupnya, hidupnya terasa kosong. Maka dia harus menstimulasi dirinya dengan kesenangan. Kapan Anda paling sering melihat HP Anda untuk hiburan? Ketika Anda stres. Ketika Anda nggak tahu apa yang dilakukan. Siapa yang paling aktif di grup keluarga? Pada umumnya mohon maaf mereka yang sudah tidak merasa punya sesuatu yang diperjuangkan kan. Kemudian mereka mengirim berita-berita yang ajaib-ajaib, yang unik-unik. Kenapa? Karena mereka enggak ada lagi sesuatu yang harus diperjuangkan. Maka mereka memenuhi diri mereka dengan kesenangan. Mari kita bicara dulu terminologi secara sederhana ya. Kata rutinitas itu berasal dari bahasa Latin rupta, jalan yang terbuka. Kenapa bicara tentang jalan yang terbuka? Ingat, jalan waktu itu enggak seperti kita loh. Jalan waktu itu harus ngelewatin hutan dan jalan yang sudah dibuka, tanaman yang sudah dibabat, berarti sudah ada orang yang lewat. Biasanya jalan itu biasa dilewati, maka disebut rupta, jalan yang terbuka. Dari kata rupta inilah kemudian diadopsi dalam bahasa Prancis dan Belanda, sama namanya rutin. Jalan yang biasa dilalui. Ingat sekali lagi gambarannya ya, ini misalnya saya ke Pak Dar di sini. Ruptanya mana, jalan yang terbukanya mana? Oh ini sudah pernah dilewati orang. Tandanya sudah pernah dilewati orang apa? Tanamannya sudah disingkirkan. Tandanya apa? Tandanya ada jejak kaki di situ. Tandanya ada batu yang dipasang di situ. Nah, jalan yang biasa dilalui orang inilah jalan yang terbuka disebut rupta atau dalam bahasa Prancis atau Belanda rutin. Dari sini kita mendapatkan kata rutinitas. Kebiasaan, pola yang sudah berlangsung. Tidak harus membuka jalan yang baru. Nah, perjalanan hidup kita memang penuh dengan rutinitas. Bangun, mandi, makan, berangkat sekolah, kerja, pulang ke rumah, tidur. Rutinitas ini tak terhindarkan, malah diharapkan. Sesuatu yang rutin itu kita harapkan loh Bapak Ibu. Sesuatu yang biasa itu kita harapkan loh.
24 Desember itu sesuatu yang biasa bagi sebagian orang untuk datang ke gereja, beribadah di gereja kami. 1.500 biasanya, mujizat terjadi. Biasanya 24 Desember bisa 1.500, 1.600, 1.700. Tetapi 24 Desember kemarin, sesuatu yang tidak rutin, tidak biasa, sesuatu yang luar biasa terjadi. Banjir. Sehingga jemaat tidak bisa datang ke gereja. Di depan gereja hampir sedengkul saya. Untung gerejanya sudah dibangun. Sehingga masih bisa ada yang datang dan beribadah. Dengan kata lain saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu. Kita ini suka dengan hal-hal yang luar biasa. Padahal belum tentu hal-hal yang luar biasa itu baik kan. 24 Desember biasanya ke gereja Pak. Tapi kali ini luar biasa, banjir, nggak bisa datang ke gereja. Pagi kemarin Pak, jantung saya berdetak kencang, tidak biasa. Akibatnya saya nyampe ke UGD. Kalau Anda punya anak, Anda membesarkan anak, pengen sekolah di sekolah biasa atau sekolah luar biasa? Ya, yang luar biasa tidak selalu baik. Yang luar biasa tidak selalu wow. Yang biasa-biasa itu ternyata juga bisa dinikmati. Nah, dari sini kita mengerti rutinitas itu tak terhindarkan, bahkan diharapkan. Coba seandainya Anda pulang nanti sesuatu yang luar biasa terjadi, tsunami misalnya. Anda nggak pulang, saya nggak pulang. Jadi mari kita menghargai yang biasa-biasa ini. Yang kita anggap biasa, tetapi kita tahu ada Tuhan juga di dalamnya. Dia Allah yang luar biasa, tetapi dia juga bekerja dalam keteraturan semesta. Coba kalau Tuhan kayak kita bosenan. Hari ini buka warung, besok enggak buka warung. Sesuai mood. Hari ini matahari terbit barat, besok Tuhan kembalikan ke timur. Berantakan semuanya. Jadi rutinitas itu sesuatu yang harus kita hayati, kita syukuri. Nah yang harus dihindari, yang kita tolak itu bukan rutinitas. Yang kita tolak adalah rutinisme. Beda, yaitu menjalani rutinitas tanpa jiwa, tanpa roh. Seperti mesin yang berputar tanpa refleksi dan tanpa makna. Contohnya apa yang paling sederhana? Setiap minggu datang beribadah itu rutinitas. Tetapi sebagian jemaat jatuh dalam rutinisme. Yang penting badannya ada di gereja, tangannya kayaknya pegang HP, tetapi ngeklik Shopee, Tokopedia, pesan apa, TikTok, dan yang lainnya. Ya itu rutinisme. Artinya apa? Menjalani rutinitas tanpa jiwa atau rohnya. Enggak lagi bertanya sebenarnya aku ke gereja untuk apa, untuk kepentingan apa, dan sikapku harus bagaimana, tidak dipikirkan lagi. Jadi yang harus kita hindari adalah rutinisme. Rutinitas, menempuh jalan yang biasa, tetapi kemudian tidak ada maknanya. Datang ke Adiasa, kalau itu sudah jadi rutinisme, konon kabarnya ada musim orang mati bulan ber. Silahkan Anda periksa, boleh percaya atau tidak. Tetapi kalau saya lihat Google Kalender saya, bulan ber itu musim orang mati, bukan cuma musim durian. Mulai dari September, Oktober, November, Desember, itu saya bisa ke Adiasa mungkin sebulan 10 kali juga ada. Kan kalau jemaat mati dia ngajak temennya gitu. Baru berhenti sampai orang ketiga atau keempat gitu ya. Dan kami selalu bertanya-tanya ini nanti berakhir di orang ketiga atau orang keempat gitu. Nah tetapi orang bisa ke Adiasa, saya bisa ke Adiasa sebagai rutinitas yang kemudian menjebak saya dalam rutinisme. Lawang ini Adiasa situasi duka, kok bisa guyon sampai wah, sampai yang punya acara yang berduka bingung. Ini rombongan mana yang ketawanya kenceng banget.
Badannya ada di situ, maknanya tidak ada. Rutinisme. Makanya menjadi penting bagi kita untuk menemukan makna. Agar rutinitas itu tidak jatuh menjadi rutinisme seperti mesin tanpa makna. Sesuatu yang kita jalani tanpa makna, pada akhirnya kemudian kita mengganggu diri kita dengan apa? Kesenangan yang lain. Hidup suami istri penuh dengan rutinitas. Tetapi kalau sudah jatuh ke rutinisme, itu bisa sebelahan suami istri loh, ngobrol loh. Tetapi yang laki-laki memperhatikan Instagram atau TikTok, perempuan-perempuan yang penampilannya kurang bahan. Yang perempuan juga bisa di sebelahnya laki-laki ngobrol, tapi pandangannya pada drama Korea atau drama China. Ada sebelahan dekat menjalani rutinitas tanpa makna, jatuhnya rutinisme. Kalau sudah rutinisme, kita akan memenuhi diri kita mengganggu diri kita dengan pleasure, dengan kesenangan. Nah, saya akan memakai kacamata yang disebut logoterapi dalam psikologi. Logoterapi itu sebuah aliran psikologi yang dibuat oleh Viktor Frankl. Seorang Yahudi yang hidup di kamp penindasan terhadap orang-orang Yahudi. Dia hidup di Auschwitz. Dan dia itu memperhatikan bagaimana orang yang dalam keadaan menderita sekali, kemudian bisa bertahan hidup. Tetapi ada orang yang dalam keadaan menderita, menyerah, kemudian dia bunuh diri. Dan ketika perang selesai, dia memulai mazhab yang disebut logoterapi. Makna kehidupan itu akan memberi kekuatan untuk bertahan. Nah, saya pakai kerangkanya Viktor Frankl dan saya satukan dengan perspektif Alkitab untuk menemukan 3 jalan yang akan memberikan makna di dalam hidup kita sehingga terhindar dari rutinisme itu. Yang pertama adalah melakukan pekerjaan. Loh sebentar Pak, pekerjaan kan rutinitas kan? Betul, tetapi lewat pekerjaan pula kita itu bisa menemukan makna. Ketika pekerjaan kita itu kita tahu memberi dampak sesuatu yang positif kepada orang lain, bukan hanya pada hidup kita. Nah, Alkitab sendiri mengatakan apa? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah sekuat tenaga. Kenapa? Karena pekerjaan itu hanya ada di dunia orang hidup. Perhatikan ayat selanjutnya. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi kesempatan untuk bekerja itu ya orang hidup. Maka setan-setan Indonesia jelas tidak alkitabiah. Sudah mati kenapa jadi suster? Ngesot lagi. Kenapa nggak pakai skateboard sih gitu loh. Jadi pekerjaan itu hanya di dunia orang hidup. Dan ketika kita bekerja, ini bukan sekedar bekerja yang mendapatkan upah ya, tetapi aktivitas yang kita lakukan, kita akan merasa diri kita itu punya makna, punya arti. Sekecil apapun pekerjaan itu. Saya itu pernah ya, khotbah di salah satu gereja kota kecil, gerejanya seperti gereja saya GKI. Nah, kami kan masih pakai buku nyanyian ya, beberapa tahun yang lalu itu. Saya tuh heran, ada om-om susuk-susuk yang habis ibadah pertama yang saya layani, dia itu ngumpulin buku nyanyian itu. Dan mohon maaf si om ini jalannya nggak sempurna, dugaan saya itu stroke. Nah ini gereja kok keterlaluan banget, orang kayak begini, sudah tua kondisinya terbatas, kok masih diminta ngumpulin buku nyanyian. Nah saya datang ke gembalanya dan bertanya, ini kamu ini nggak ada orang lain untuk melakukan pekerjaan ini? Saya lihat dari tadi jeda kebaktian 2 jam, dia ngelakuin itu, ngambilin buku nyanyian, natain di tiap kursi dengan lambat, tidak efektif, tidak efisien. Lalu gembalanya bilang gini, tunggu sebentar bro,
Lihat mobil yang jemput dia apa. 5 menit kemudian satu Alphard berhenti, 2 orang keluar dari Alphard itu dan menggandeng si itu. Saya diam. Lalu dia bilang gini, orang ini dulu ketua majelis kami. Tapi dalam perjalanan hidupnya mohon maaf dia kena stroke. Tidak bisa berpikir, tidak bisa duduk panjang, tapi masih pengen melakukan pekerjaan untuk gereja, masih pengen melayani. Jadi dia datang kepada saya sebagai gembalanya dan berkata, aku nggak bisa rapat sekarang, soal uang sudah lebih dari cukup, tetapi Alkitab bilang kan harus mempersembahkan tubuh, bukan sekedar duit. Kasih saya kesempatan untuk menata buku nyanyian di gereja ini. Makna pekerjaan dalam dunia Kristiani, pelayanan. Bahwa kita masih bisa memberi sesuatu kepada Tuhan, kepada sesama, kepada diri kita sendiri, itu menimbulkan makna, nilai. Pernah nggak ketemu pedagang di jalan yang kalau kita borong dagangannya dia nggak mau? Saya pernah. Saya bilang, Bu, saya beli semua. Dia bilang gini, Mas kalau dibeli semua saya enggak jalan keliling, selalu saya nganggur. Kalau saya nganggur, saya ingat cucu saya yang meninggal, saya sedih. Jadi enggak boleh dibeli semua, maksimal 4 porsi. Supaya saya ada kerjaan. Kalau di tempat kos saya ngelangut, ingat cucu tersayang saya yang meninggal, saya enggak semangat hidup. Pekerjaan, pelayanan, memberi makna, karena kita merasa kita punya sebuah sumbangsi kepada orang lain, kepada orang terdekat, kepada orang tercinta. Yang kedua, menjalin relasi. Besok Sabtu nih, saya kan sekarang tiap Sabtu harus sepedaan ya untuk terapi kaki saya. Saya memperhatikan orang-orang itu membentuk komunitas, katanya lari pagi, tetapi lebih banyak waktu berhenti di warung ngopi. Yes or yes? Ya kan, larinya 20 menit, ngopinya 2 jam. Tetapi waktu ngopi itu saya perhatikan mayoritas HP-nya ditaruh, mereka ngobrol. Dan itu mulai yang muda-muda sampai om-om dan tante-tante. Mereka punya komunitas, tante-tante malah lebih dahsyat. Setiap Sabtu ada dress code sendiri. Tahu-tahu mak bedunduk sampai China. Tahu-tahu om tante kok 2 minggu gak kelihatan. Iya sama grupku jalan-jalan yang deket aja. Kemana om dan tante? Vietnam. Dan itu juga yang kita temukan di dalam gereja kan. Di gereja yang gede kita punya komunitas-komunitas yang kecil. Komunitaslah yang memberi kita makna. Saya enggak sendiri, saya punya teman. Saya bisa berarti menolong teman saya bisa menerima teman saya. Makanya penulis Ibrani mengatakan untuk hidup dalam komunitas kan, marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa? Karena komunitaslah yang memberi kita makna, yang memberi kita arti. Kalau kita dalam komunitas, kita merasa diri kita lebih wow kan. Ambil contoh deh, orang itu bisa penakut. Tapi di Surabaya kalau ada pertandingan bola, sudah pakai kaos bonek, keberaniannya naik kan ya. Langsung jadi kayak berani untuk apapun juga kan ya. Begitu pula orang Kristen kok. Orang Kristen itu bisa merasa, oh saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa gini-gini. Tetapi begitu pakai seragam, misalnya seragam Anda rock ambassador, langsung punya asosiasi. Saya ini representative of kingdom. Loh itu memberi makna loh, memberi arti. Membuat hidup saya nggak biasa-biasa. Saya ini representasinya dari kerajaan Kristus di dunia ini. Dan saya punya teman. Anda lihat geng motor, nggak ada orang motoran gede sendirian kayak orang hilang gitu. Kayak orang bambung gitu ya. Pasti dengan kelompoknya.
Kenapa? Karena keberadaan dalam kelompok itu memberi makna, menegaskan identitas. Dan yang ketiga, yang memberi kita makna adalah ketika kita mengubah perspektif kita terhadap sesuatu atau peristiwa sehingga itu memberikan makna. Lihat nih, pendekatan ini yang dipakai Roma, Rasul Paulus menulis dalam kitab Roma gini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Biasanya kesengsaraan itu sesuatu yang tidak membanggakan. Tetapi sekarang diberi perspektif baru. Kita ini bermegah loh kalau kita sengsara. Kenapa? Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kenapa? Ketekunan menimbulkan tahan uji. Kenapa? Tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi yang memberi kita makna adalah ketika kita bisa mengubah perspektif untuk satu hal yang sebenarnya nggak menyenangkan. Viktor Frankl pernah mengatakan gini, manusia itu punya satu hal yang nggak bisa diambil daripadanya, yaitu kebebasan untuk bertindak. Jadi apapun yang terjadi, responsnya bisa berbeda-beda tiap orang. Contoh, di depan pastori tempat saya tinggal, itu ada pendopo. Kadang penjual makanan pada ngumpul di situ. Ketika mulai gerimis, maka yang jualan es mengeluh. Hujan Pak. Tapi kemudian dia mengubah perspektifnya. Berarti saya dikasih waktu istirahat. Tidurlah dia di gardu sana. Hujan Pak, kata penjual bubur dan penjual bakso. Lalu dia berkata, tunggu reda sebentar, pembeli pasti tambah banyak, butuh yang anget-anget. Satu peristiwa diberi makna yang berbeda. Dan ini memberi makna. Misalnya hidup keluarga kami ya. Kami itu punya anak yang struggling dengan disleksia. Dulu terlambat bicara, sekarang disleksia. Dia harus dimasukkan di sekolah yang spesifik tertentu. Ini kan beban bagi keluarga kami kan. Karena anaknya istimewa gitu. Luar biasa. Tetapi kami mencoba mengubah maknanya gini. Punya anak seperti ini membuat kami lebih berempati terhadap keluarga-keluarga yang punya pergumulan dengan anaknya. Ini bukan sesuatu yang baik. Ini sesuatu yang menimbulkan luka, penderitaan, sengsara, betul. Tetapi kemudian kami ubah maknanya bahwa kehadiran anak ini membentuk hidup kami untuk lebih peduli terhadap anak-anak yang lain yang dalam kebutuhan khusus. Itu mengasah kami sehingga kami bisa melihat dengan cepat anak-anak usia seperti ini mesti kamu periksain, kayaknya ini ada yang gak biasa, ini mesti kamu periksain, ini pasti ada yang salah. Dan ketika kami rutinitas terus harus menjalani terapi itu pada waktu tahun-tahun yang lalu, saya ubah maknanya. Ini menyengsarakan iya, tetapi ini cara Tuhan melatih kami untuk lebih sabar, lebih peduli dengan orang lain. Jadi bagaimana agar rutinitas itu tidak menyebabkan kita jatuh pada rutinisme, kehidupan tanpa makna, dan kemudian kita mengganggu diri kita dengan kesenangan. Lakukanlah pekerjaan atau pelayanan. Lakukanlah itu. Punyalah komunitas. Dan ubahlah perspektif kita untuk sesuatu yang menurut kita buruk. Lihat sisi yang lain. Dan sebagai orang Kristen kita percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana meyakini makna hidup yang dipilih? Apakah sudah dalam kebenaran? Itu yang dulu, yang pertama dulu Pak. Yang pertama dulu, silakan Pak WP. Iya, saya percaya kalau anak Tuhan, Roh Kudus itu hidup di dalam dirinya, sehingga dia bisa berkata Yesus itu adalah Tuhan kan. Jadi Roh Kudus itu udah kayak nyetem nada dasar, yang kalau kita bergerak dari keluar dari itu, kita ini gelisah. Saya yakin. Hanya seringkali yang terjadi adalah Roh Kudus itu udah mengingatkan berulang kali, terus kita langgar bolak-balik.
Kita langgar bolak-balik sehingga suara itu menjadi tidak tajam lagi, menjadi tidak tumpul lagi gitu ya. Dan itu sebabnya kita butuh komunitas yang ngingetin gitu ya. Jadi internal alarm kita itu ada suara Roh Kudus, suara Roh Allah, tetapi kita juga perlu komunitas karena kadangkala suara itu kita langgar berulang kali dan komunitas yang mengingatkan. Nah, kalau dalam dilanggar, komunitas dilepas, mengerjakan sesuatu yang bermakna tapi di luar kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Ya nanti kesandung, kena dampaknya, kena akibatnya, baru kemudian sadar balik lagi gitu ya. Jadi bagi saya jangan terlalu khawatir untuk sampai salah gitu ya. Karena kalau hati kita peka, kita ini udah nggak sejahtera, orang lain negur kita, dan tangan Tuhan bekerja sampai anak yang bandel ini kembali mengerjakan apa yang Tuhan mau sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Nanti ada saja kok caranya kalau sama seperti Bapak Ibu kan lihat anaknya bandel, ndablek, 1-2 kali diberitahu, bantah, Bapak Ibu tenang, kalem, nanti Bapak Ibu terjadi satu hal, Bapak Ibu bilang apa? Rasa no. Gitu kan. Walaupun Tuhan nggak pernah berkata rasa no, tapi kita tahu semangatnya Tuhan itu untuk mendapatkan hati kita kembali. Mungkin salah satunya juga dengan terus membaca firman Tuhan ya. Mungkin, itu kan udah pastinya pasti ya, yang harus kita lakukan ya. Karena untuk mengetahui ini benar atau tidak, karena tadi kan ditanyakan tentang sudah dalam kebenaran ya, pasti panduannya ada di Alkitab mungkin juga. Betul. Yuk. Salah satunya. Yang kedua pertanyaan adalah jika mengalami kelelahan dalam memaknai, apa yang dapat dilakukan? Jadi Ngopi, liburan, iya. Sudah capek rekreasi, Iya. healing, berhenti sebentar. Ya, saya itu menulis banyak buku, menulis ratusan artikel, tapi ada kalanya saya harus berhenti. Dan saya udah berhenti mungkin setahun lebih saya nggak menulis apapun gitu ya. Saya ngerasa itu bukan lagi sebagai sebuah kesenangan, sebagai sebuah beban, maka saya berhenti. Maka saya seperti yang dilakukan oleh kitab Pengkhotbah, bahwa kalau kita bisa makan, minum, menikmati kesukaan, itu juga pemberian Allah. Jadi ada fase di mana kita kalau udah merasa terlalu berat dengan memaknai, just enjoying. Nikmatin aja kehidupan ini tentu di dalam jalurnya Tuhan ya. Dan menikmati itu modelnya macam-macam. Kalau saya ini udah menjelajah mungkin lebih dari 200 kafe di Surabaya. Seminggu rata-rata 3-4 kali saya ketemu klien konseling saya yang nggak mau di gereja. Jadi kalau ada kafe baru tuh pasti kita coba, kita coba. Bawah aja yang belum saya coba. Wah, kedai ampiang tadi ya. Kedai ada di sini gitu ya. Bahkan ada ratingnya mungkin ya. Jadi Pak WP datang kafe terus kasih rating gitu ya. Kalau itu ada biayanya. Oh ada biayanya. Endorse berarti. Oke, kalau diantaranya bagi para hamba Tuhan ini Pak WP, kadang ada kelelahan, bahkan kelelahan dalam mungkin berkhotbah ya. Pasti. Wah lelah nih kayaknya menemukan makna baru ketika dia harus menyampaikan firman Tuhan juga bisa jadi lelah. Nah biasanya para hamba Tuhan apa yang dilakukan Pak? Apakah berhenti berkhotbah gitu? Kalau saya selain menikmati tadi makan, minum, perjalanan, saya menikmati hobi tertentu ya. Di rumah saya itu ada kura-kura, burung, arwana. Saya sebenarnya mau pelihara ular tapi saya nggak mau gitu ya. Jadi ya udahlah gitu ya. Jadi orang itu harus punya hobi. Hobi itu adalah salah satu cara dia menikmati kesukaan gitu ya. Nah nggak harus sesuatu yang mahal. Saya itu juga ngumpulin action figure yang kecil-kecil. Yang size-nya itu 10 cm, tokoh tertentu. Tuh Anda kalau lihat HP saya, Anda kenal nggak orang ini siapa gitu. Siapa itu Pak WP? Oh ya Joker. Ya kan, belakang itu depan juga sama. Oh iya Joker. Jadi enjoy. Pendeta tapi sukanya Joker gimana? Ya kan gitu kan selalu pertanyaan gitu ya. Selain Joker saya suka Darth Vader juga kok gitu ya. Saya senang ngeliatin ya. dinamika psikologis sampai satu tokoh itu misalnya dari Anakin Skywalker jadi Darth Vader, dari Joker yang helpful, baik jadi orang yang ini. Nah saya menikmati, ngikutin cerita, bisa nonton film itu berulang kali untuk kemudian melihat ini sebenarnya kenapa dia begini.
Itu hobi aja sih Hobi. sebenarnya. Kesukaan kecil yang kemudian kadang-kala nggak dipahami orang lain. Istri saya juga nanya yang sama, tuh ngapain tuh barang kecil-kecil dikumpulin di situ gitu. Gabut jawaban saya gitu. Wah, Pak WP tapi nggak suka pelihara ular ya, padahal ular itu banyak bisanya loh. Banyak bisanya, betul Pak. Mengapa ada orang yang begitu bersemangat, bahkan dalam keadaan yang banyak masalah, sementara ada orang yang kue sera-sera, oh kayak lagu yang tadi ya, mengalir saja, padahal sudah dimotivasi. Jadi ada orang yang selalu bersemangat meskipun banyak masalah, ada juga orang yang selalu kayak sera-sera gitu meskipun udah diberikan motivasi. Ini gimana? Ada banyak faktor. Yang pertama adalah soal tujuan. Tujuan itu sesuatu yang akan menggelorakan diri kita. Tujuan ini kadang bisa sangat kuat ketika dibentuk oleh penderitaan. Berapa banyak orang yang saya tahu bilang gini, kalau saya sukses sekarang Pak, saya harus berterima kasih pada paman saya. Paman itu menipu papa saya sehingga kami jatuh miskin. Dan saya sudah tahu nggak enaknya jadi miskin. Dan saya berkata pada diri saya harus sukses. Luka kadangkala bisa menjadi bahan bakar untuk perjuangan hidup seseorang. Jadi sepanjang Anda punya tujuan, kemudian punya bahan bakar, kan jadi bersemangat tuh, gitu ya. Di sisi yang lain, kenapa sih? Ya ada terkait dengan profil kepribadian. Kalau ini kita lepaskan dulu soal teologi agama, profil kepribadian. Ya. Ada orang yang memang hidupnya gak niat toh Pak. Gitu. Gak usah niat-niat pun, saya juga bisa hidup. Ya. Nah ini yang terjadi ketika saya pergi ke daerah-daerah tertentu di pelosok. Yang lebih berhasil secara ekonomi pendatang atau penduduk setempat? Pendatang. Kenapa? Karena penduduk setempat bilang sama saya, Pak hidup ini cuma butuh makan dan minum. Kita ke sungai, gak usah dipancing, ditangkap pakai tangan. Gak usah ditangkap gini aja ikan Datang mampir. sendiri. Kemudahan hidup membentuk pribadi menjadi saya gak usah berjuang, gak ada yang salah dengan hidup saya kok. Kayak begini saya juga bisa enjoy, ngapain saya harus susah payah gitu ya. Jadi ada faktor kepribadian iya, bentukan iya, lingkungan iya yang menyebabkan perilaku seseorang itu berbeda-beda. Maka kalau bagi anak saya selalu bilang gini, kita nggak harus ahli untuk semua hal kok nak. Ada saya tahu ya anak-anak tertentu ahli semua hal ya. Sekolah pinter, main musik, jago organisasi, ganteng, gitu kan? Tetapi saya tahu juga mayoritas nggak punya selengkap itu, Pak. Ya nggak apa-apa, saya bisa berkata kepada anak-anak saya, pokoknya punyalah minat untuk satu bidang, jadilah ahli di dalamnya. Your life, your decision. Hidupmu, keputusanmu. Bahasa Jawa Timur apa? Sing niat, getulah gitu ya untuk jadi seseorang itu getu. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba. Ya, seperti tadi yang Pak WP sampaikan bahwa ada yang ketiga tadi ya, selalu melihat perspektif yang berbeda di tengah sesuatu yang terjadi itu bisa memberikan kita motivasi dan semangat. Karena selalu menemukan makna di balik segala sesuatu. Paham stoik bisa membuat jiwa lebih tenang. Apakah dalam Kristen ada paham yang lebih baik dari itu? Ya, stoik itu kan lahir salah satunya dari Marcus Aurelius, seorang, ada dari dua sisi ya stoicism itu ya. Satu ada yang dari pemimpin, kayaknya Marcus Aurelius, tapi juga ada yang dari budak. Ini sudah Paulus temui kok di Alkitab kok. Ketika Anda baca kisah para rasul, Paulus bertukar pikiran juga dengan kelompok yang disebut secara modern stoik ini. Stoik itu bicara tentang self-control. Jadi saya adalah tuan atas diri saya menentukan apa yang saya izinkan melukai saya atau tidak, saya akan mengendalikan diri. Saya baca tuh semua buku tentang stoik. Kekristenan perspektifnya bukan pengendalian diri saja, tetapi kemudian masuk faktor yang lain, yaitu Roh Kudus yang menguasai, memberi ketenangan, memberi kedamaian, dan yang lainnya. Stoik menarik, karena apa? Karena mengajar orang untuk memanage dirinya.
Dan di dalam diri itu terletak semua kekuatan. Kekristenan menurut saya punya nilai plus. Bahwa kamu tidak berjuang sendiri. Ada kuasa Roh Kudus yang menolong kamu untuk bisa mengendalikan diri. Maka semua sifat yang baik itu tidak pernah disebut sebagai talenta, tetapi disebut sebagai buah. Hasil dari pekerjaan Roh Kudus, kasih, kesabaran, pengendalian, penguasaan diri. Kalau nggak jadi Kristen, saya rasa stoik itu menarik sekali untuk kemudian hidup dan menjalani seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif kekristenan, kita punya sesuatu yang lebih baik dari itu. Tetapi ironisnya, orang kadang-kadang enggak Kristen, bisa lebih well manage emosinya daripada pendeta. Pendeta tertentu sensitif kalau khotbah, orang mau ke toilet pun dimarahin. Tetapi ada orang yang enggak usah pakai agama-agamaan, Pak. Dia bisa controlling dirinya dengan penuh welas asih kepada orang lain. Itu kan ironi ya. Bagaimana mungkin orang yang disertai Roh Kudus ini enggak menghasilkan kesabaran lebih daripada orang yang memperjuangkannya dengan diri sendiri. Harusnya lebih dong. Ya tetapi begitulah agama itu selalu menimbulkan ironi-ironi tersendiri ya. Dulu kalau kita lihat orang agamis kita tenang ya. Kalau sekarang kita lihat orang agamis tertentu dekat-dekat gereja kita was-was. Ono apa rek gitu. Ya gitu kan? Ya itulah, termasuk kekristenan juga kayak gitu kok gitu ya. Termasuk kekristenan. Di Amerika orang bisa pro-life, anti-aborsi. Gak boleh bayi dibunuh. Tetapi dia meledakkan, tetapi dia membunuh dokter yang melakukan aborsi. Ya agama itu juga bisa jadi jahat. Penganut beragama juga bisa jadi jahat. Nah itu ironis, itu ironis. Ya Pak WP, kalau ngomong tentang jiwa, apakah sebenarnya jiwa itu memang harus dikontrol oleh diri kita sendiri? Atau apakah sebenarnya memang kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus itu bisa membuat jiwa itu menjadi tenang? Menurut Pak WP gimana? Nah kalau orang tidak di dalam Tuhan, dia kan harus berjuang menata pikiran dan hatinya. Saya memahami jiwa secara sederhana adalah soal pikiran dan soal hati yang membedakan satu orang dengan orang lain. Jiwanya berbeda gitu ya. Dan Alkitab mengatakan di dalam tubuh ini kemudian roh itu berdiam. Dia membentuk jiwa kita kan seharusnya. Kelahiran baru itu memberi awal yang baru untuk segala sesuatu ditata lagi dengan pendekatan yang berbeda gitu. Harusnya hasilnya tentu baik, harusnya. Tetapi kita tahu sendiri bahwa kita nggak sempurna, kita bisa jatuh, kita bisa males, kita bisa nggak mengerjakan bagian kita dalam pertumbuhan iman kita. Makanya Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Ada bagian dari kita untuk merespons pekerjaan Roh yang kudus ini. Sehingga transformasi atau perubahan terjadi. Lah sudah ada sumber dayanya dalam tanda kutip, tapi responsnya enggak ada. Ya sejak 20 tahun lalu si Bapak duduknya di situ kalau ibadah ya tidur terus. Tahu-tahu kita kaget, laki-laki tidak bercerita, tahu-tahu punya istri lagi. Dan kita kaget, loh dia udah lama di gereja loh Pak, kok hidupnya enggak berubah? Tunggu dulu gitu ya, yang mengubah hidup bukan ada di gereja. Yang mengubah hidup adalah respons terhadap pekerjaan dari Roh yang bekerja di dalam gereja dan menuntut respons kita itu. Sudah bekerja, sudah berkomunitas, sudah pelayanan, serta saat teduh dan berpikiran positif, tapi sering mengalami kehampaan. Solusinya bagaimana ya Pak? Kayak ada lagunya tuh, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Itu, Pak. Kalau cuman hampa itu biasa Pak. Oke. Beberapa malah pengen mati. Ya. Beberapa malah pengen mati. Mengalami kekosongan yang mendalam. Iya pengen mati. Elia juga kayak gitu kan. Bekerja untuk Tuhan. Dia punya pelayanan, dia punya komunitas orang yang menerima pelayanannya. Dia kurang apa,
dia bisa menurunkan api dari langit dalam pelayanannya, tapi toh juga pengen mati. Nah, saya ingin memberi penekanan pada dua hal. Satu, kelelahan. Sehingga harus break dari rutinitas justru. Nah, kami kalau di GKI itu 10 tahun pelayanan, sabbatikalnya 3 bulan. Dikit ya, dibanding gereja lain yang 6 tahun dapat setahun free. Nah, break itu harus diambil. Keluar dari rutinitas itu sesekali kita butuhkan supaya kita disegarkan. Ya, supaya kita enggak mengalami kejenuhan. Yang kedua, bisa jadi ada gangguan psikologis. Sehingga harus membutuhkan penanganan profesional atau harus meminum obat tertentu supaya kondisi seperti ini tidak berkelanjutan. Nah, zaman sekarang ini bukan hal yang aneh kok Bapak Ibu, kalau orang seperti sakit kepala sejenak dia mengalami dalam tanda kutip gangguan di dalam kehidupannya gitu ya. Waktu sekolah ke Amerika beberapa kali saya kena panic attack gitu, tahu-tahu nangis gak jelas, tahu-tahu nge-freeze, tahu-tahu ngerasa bersalah yang sangat mendalam. Yang itu baru saya tahu ketika teman saya yang psikolog profesional ngeliatin saya. Ini kayaknya ada yang salah nih, kamu perlu minum ini nih. Oke, minum aja, ini seperti suplemen, itu akan mengembalikan kamu dalam kondisi yang stabil dan tenang, sembari kemudian hal-hal tertentu bisa dipercakapkan, bisa kemudian ditemukan solusinya. Nah, itu terjadi gitu loh. Intinya apa sih Pak? Tiap orang punya tumit Arkilesnya sendiri. Anda tahu kisah itu? Arkilles yang bayi, kemudian dicelupkan dalam cairan yang membuat dia kebal, tetapi bagian tungkainya sini, tumitnya sini dipegang, jadi nggak kena cairan itu. Wah, dia ditusuk, dipanain, kebal. Sampai ada panah nyasar kena tumitnya, dia mati. Dan saya mau berkata, seorang hamba Tuhan, setidaknya juga saya juga makin menyadari ada tumit Arkilles tertentu di dalam hidup saya, sehingga beberapa bertanya, bisa-bisanya orang kayak kamu ya memberi seminar tentang makna kehidupan, tentang banyak hal, melakukan konseling, menolong orang pada titik tertentu, kemudian kena panic attack gitu. Kalau di Amerika itu enggak mengherankan gitu ya. Kalau di Indonesia sebagian orang masih bertanya kepada saya, kamu enggak berdoa ya? Kamu enggak baca firman ya? Kamu sampai harus minum obat tuh waktu panic attack, minum suplemen tuh, di mana Tuhanmu gitu ya. Tetapi saya kemudian menjawabnya dengan sangat sederhana. Paulus menggambarkan dirinya seperti bejana tanah liat. Earthenware, bejana yang terbuat dari bahan-bahan dari bumi. Dia tidak menggambarkan dirinya seperti Tupperware yang gak bisa pecah itu. Dia earthenware. Dan di dalam kelemahankulah, kata dia, kuasa Tuhan menjadi nyata. Jadi kalau kemudian saya merasa saya bisa menyelesaikan studi itu, dengan beberapa kali panic attack yang terjadi, saya merasakan semakin sadar keringkihan diri, tetapi juga kekuatan Tuhan yang bekerja. Pertolongan lewat orang lain, lewat suplemen tertentu, sehingga enggak berlarut-larut dalam situasi yang tadi misalnya kayak hampa, enggak berarti dan kemudian useless, kemudian muncul ide-ide yang ajaib, pengen melakukan sesuatu, melukai diri dan yang lain gitu. Jadi ada sebuah kompleksitas yang tidak mudah, tetapi dugaan saya dua hal itu. Kalau enggak kelelahan, ada kondisi psikologis tertentu yang perlu ditangani oleh profesional. Dan it's okay untuk bicara sama profesional. Saya pun melakukannya gitu loh Pak. Bagaimana kalau kita sudah terjebak dalam rutinisme ketika ke gereja, sudah tidak terlanjur ya, sudah terlanjur tidak ada gairah lagi, mendengarkan khotbah juga enggak ada gairah, hanya rutinitas saja ke gereja. Apalagi kalau kita menguasai Alkitab, merasa keminter. Yang di bawah kayaknya tambahannya. Iya. Jadi
Bagaimana kalau sudah terlanjur begini? Nah, kalau kita merasa bahwa rutinitas sudah menjadi rutinisme, maka harus di-break sejenak. Di-break sejenak bukan berarti kita nggak datang Ke ke gereja, gereja, Pak. sekalian gitu. Bukan. Di-break sejenak artinya mari kita pecahkan kebiasaan kita. Wong jemaat itu jangankan perilakunya, tempat duduknya ya dari situ, dari zaman dulu situ terus. Situ terus ya. Sekarang break, pindah sini. Break, kali ini saya nggak mau datang jadi jemaat, saya mau bantu bersih-bersih gereja, ngatur walaupun sudah ada kostat. Saya mau nge-break diri saya mau minta pelayanan yang berbeda. Sebelum saya duduk, saya mau nyambut jemaat. Jadi di break rutinitas ini dengan sesuatu yang baru tanpa meninggalkan what so called yang kita sebut kebiasaan, dilakukan dengan cara yang baru. Kalau itu dirasa tidak manjur, add something. Ya, misalnya gini, saya ya biasa Pak mengikuti ibadah di gereja model saya, biasa. Tapi kadang-kadang saya break rutinitas itu. Gitu ya, setelah saya ikut ibadah, saya di ruang kerja saya dengerin pengkhotbah yang beda ekstrim dengan saya gitu. Saya dengerin gereja yang lain yang beda ekstrim dengan saya. Saya dengerin, saya ikutin sesuatu yang lain yang beda kontras dengan saya. Supaya apa? Supaya saya sadar, iya ya, saya ini masih banyak hal yang belum saya tahu. Terakhir saya waktu cuti sabatikal itu, saya ke pertapaan Katolik 4 hari. Oke. Saya ikut ibadah dari jam 3 dini hari. Gelap sama sekali, gak ada lampu. Ini untuk umat, sebelah sini untuk para suster, para biarawati. Mereka pakai baju putih-putih, nyanyi jam 3 pagi. Saya yang udah kebanyakan nonton film horor sempat berpikir gini, iki kabeh menungso apa ono sing ndak ya? Iya. Nah, saya udah biasa nonton film horor yang Dark Nun lah, yang inilah, yang itu. Kenapa sih saya ngelakuin itu? Tentu saya tidak ambil perjamuan karena saya protestan kan, dan mereka tidak melayani itu. Tapi saya ingin mengalami sesuatu yang berbeda. Jam 3 saya udah bangun, sehari ada 6-7 ibadah yang harus saya ikuti. Saya nggak ngerti lagunya Pak. Gak ono khotbahnya, khotbah itu kan tipikal protestan. Tetapi ada banyak nyanyian yang saya dengar. Saya lihat hidup mereka, ngerjakan rutinitas itu bertahun-tahun. Kalau yang di Temanggung sana sampai mati pun ada makamnya. Dan suatu kali saya tanya sama suster, di waktu break mereka buka toko, jadi kita nggak bisa ngobrol sama sembarang suster nih, hanya suster yang jaga toko. Udah berapa lama sus di sini? Oh baru berapa lama? 15 tahun. Oh, pernah bosen? Ya pernah. Kalau bosen terus ngapain? Pulang ke keluarga seminggu. Habis seminggu balik lagi ke sini. Iya. Kok tahan? Kemudian dia menjawab, karena cinta. Seorang mempelai akan merasa tenang di hadapan calon suaminya atau suaminya, bukan Pak. Saya mempelai Kristus. Ketenangan saya di dalam cinta saya pada Kristus. Nah perjumpaan-perjumpaan yang gini menyentak Pak. Makanya jangan heran saya pendeta Protestan tuh bisa aja ikut retreat gereja yang paling karismatik yang Anda bisa tahu. Bisa ke titik yang sana di gereja Katolik. Kenapa? Karena saya mau experience sesuatu yang berbeda. Nah saya break sejenak, nanti saya balik lagi ke gereja saya. Enggak terlalu ramai, enggak terlalu sepi. Tengah-tengah kan gereja saya gitu. Ya. Coba deh sesekali deh di pertapaan Katolik itu, apalagi yang ketat Anda enggak boleh bicara satu dengan yang lain. Diem. Dan lebih apalagi ya, lebih masuk lagi kalau Anda naruh HP Anda. Matikan.
Nanti kan kayak orang gendeng. Nggak ngapa-ngapain. Tola. Gak ada HP-nya. Kalau kita nggak membiasakan, saya khawatir. Setelah kita masuk surga pun, kita ngelihat tangan kita kosong. Gak seneng rek aku di surga, gak ada HP. Keindahan Kristus jadi nggak bernilai. Break hidup kita dari rutinitas, dari ini, dari kebiasaan, dari banyak hal. Supaya apa? Supaya kita tahu di atas diri kita masih ada orang lain, masih ada yang lain, masih yang lebih ahli, masih ada yang lebih pintar dan yang lainnya. Ya yang saya tahu Pak WP pernah datang ke gereja yang berbahasa roh Pak ya. Ada di kontennya. Ada, wis biasa kayak gitu tuh. Dan hari ini biasanya kan saya duduk di sebelah kanan ya, sekarang saya duduk di sebelah kiri. Ini juga supaya nggak bosan ya, supaya tidak terjebak dalam rutinisme. Oke. Saat ini banyak sekali orang tidak merasa ke gereja menjadi satu keharusan. Tidak seperti zaman dulu, mungkin sebelum COVID terutama ya. Karena YouTube itu sudah mungkin bisa mereplace. Seperti keharusan ke gereja. Sekarang seakan-akan hal biasa kalau nggak ke gereja. Ketika ditanya, jawabnya telat bangun. Dan kadang itu misalnya ada sesuatu terjadi gitu ya, kamu sih tadi nggak ke gereja. Kalau sekarang udah biasa kayaknya nggak ke gereja Pak. Iya, semua agama problemnya sama, sekularisme. Sekularis itu dari kata saikulum dan mundum, di sini dan sekarang. Kalau pakai bahasa Alkitab ingat yang mengikuti Rasul Paulus namanya Demas, dia meninggalkan Paulus karena dia mencintai this present world, dunia yang ada sekarang ini, saikulum dan mundum. Di sini dan sekarang. Nah, godaan sekularisme inilah yang menyebabkan orang kemudian bertanya tentang manfaat. Aku nang gereja manfaatnya apa rek? Oh, kamu ke gereja kamu tambah sugih. Oh, kayaknya masuk akal. Ya kan? Makanya kemudian disajikan yang kayak gitu kan. Oh, kamu ke gereja kayak apa? Oh, bisa tambah sehat. Gak mempan, bisa operasi. Maka orang ngerasa itu memberi makna tertentu kan. Oke, aku mau gitu. Nah, tetapi kemudian orang menguji kan, apakah klaimnya terbukti atau tidak gitu ya. Kalau tidak terbukti dia kecewa dan kemudian dia mundur gitu ya. Nah, sekularisme ini tantangan semua agama termasuk juga teman-teman yang berkeyakinan berbeda yang bulan puasa gitu kan. Makin tahun kan makin kerasa bedanya ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang saya ngerasa, aduh teman-teman yang berpuasa ini berat banget ya. Dulu semua tutup gitu ya, zaman saya kecil. Sekarang buka tapi dikasih kelambu tutup gitu ya. Enggak sereligius dulu lagi gitu rasanya gitu ya. Nah, sekularisme orang akan bertanya ini memberi manfaat apa pada diri saya. Kalau ini enggak memberi manfaat saya enggak akan datang. Tetapi masih ada tradisi kalau enggak ke gereja ada rasa bersalah. Makanya datang seadanya, datang sesukanya dan yang lainnya. Dan ini terus harus bagaimana? Bagi saya pada akhirnya ya, banyak hal di dalam hidup ini pilihan kok. Kita yang kemudian harus memilih untuk apa. Dan biarlah semua tantangan zaman ini seperti ilalang di tengah gandum. Mirip nanti pada saat berbuah kan berbeda titik tertentu. Ya biarlah semua tantangan itu menguji siapa yang benar-benar serius di dalam Tuhan, siapa yang enggak. Enggak perlu dikasih gimmick-gimmick gitu loh. Ya kadang-kadang gereja-gereja tertentu itu kan banyakan gimmicknya. Natalan hadiah handphone, apartemen, door prize-nya gitu. Ini pentingnya apa sih gitu? Pentingnya apa sih gitu? Anda pengen meraih attendance lebih banyak gitu ya. Apa itu yang memang Tuhan mau? Apa itu yang memang Tuhan concern? Mana yang Tuhan concern? Attendance yang banyak atau murid yang berkualitas? Ya kan, suatu kali Tuhan pernah nanya, habis pengajaran keras sekali, Alkitab mencatat orang-orang meninggalkan Yesus kan. Lalu muridnya datang, lalu Tuhan Yesus nanya, kalian gak mau pergi juga? Dan para murid menjawabnya apa? Padamu ada roti hidup. Jadi murid ini mengerti, nih, pada Yesus itu bukan soal jasmani,
Ini ada roti hidup yang saya nggak dapetin dari tempat lain. Maka saya bertahan. Jadi kalaupun orang berkata, Pak saya nggak bersemangat ke gereja, kenapa saya nggak ngerasa ada manfaatnya? Doa saya, semoga suatu kali Tuhan dengan caranya menimbulkan kesadaran akan manfaat itu. Dengan cara Tuhan yang bisa macam-macam. Jadi nggak perlu ditarik dengan gimmick-gimmick tertentu oleh gereja gitu ya. Enggak perlu. Kita nggak butuh lebih banyak penggemar. Kita butuh murid. Gereja tidak menarik penggemar. Gereja harus memuridkan. Sedikit nggak apa-apa, tetapi berdampak. Daripada begitu banyak penggemar, tetapi kita tahu ketika ada kekecewaan mereka pergi. Dan di Surabaya ya Pak, sebagian orang Kristen berpikirnya sangat konsumeristik. Kalau gereja nggak ngasih yang saya mau, kurang adem, musiknya kurang seru, nggak ngerasain hadirat Tuhan, saya pindah ke gereja lain. Pindah terus. Tidak pernah dimuridkan. Karena pemuritan menuntut kesetiaan. Dan kesetiaan ini berat. Makanya kalau ada gereja yang tahu-tahu jumlahnya jadi lebih banyak, jadi saya tenang aja. Nanti pada waktunya kan turun lagi. Kita udah berpengalaman dengan itu. Bus, pendirinya meninggal, bus, masalah keluarga, gitu kan. Nah, orang cuma muter-muter aja, buat apa? Lebih baik tertanam, pilih satu tempat, bertumbuh di sana. Sama seperti seorang wanita yang akhirnya menikah itu berkata dengan bangga gini, elek-elek suamiku Pak. Loh gereja kalau bagus banyak yang suka, tapi beranikah kita berkata dengan segala kelemahannya Pak, Rock ini ya gerejaku. Dan aku mau di sini. Dan aku mendidik anak-anakku di sini. Nah itu bahan baku pemuritan. Kesetiaan untuk berada di satu tempat dan diproses Tuhan di sana. Nah ini yang paling penting Pak. Apakah mungkin ini juga ada pengaruhnya dengan mungkin waktu dulu para orang tua kita untuk ngajak anak-anak pergi ke sekolah minggu mungkin dulu lebih intens Pak ya dibandingkan dengan mungkin anak-anak zaman sekarang yang mungkin lebih sulit untuk datang ke gereja karena di gereja. Iya lah papa mamanya aja semalam nonton sepak bola, nonton drakor berjilid-jilid. Dia sudah nggak peduli dengan anak-anaknya gitu ya. Dia sudah tidak peduli lagi, terserah anak saya Pak yang buat happy apa. Sekarang kan trennya gitu, orang tua ngikutin anak-anak loh. Bukan anak ngikutin orang tuanya. Nah jadi hasilnya aspek pendidikannya jadi hilang gitu loh Pak. Ya, baik. Apakah orang-orang jahat memang harus ada untuk keseimbangan dunia Pak? Wah ini tiba-tiba kok menyempal pertanyaannya ini. Boleh. Ini makna. Apa makna orang jahat Pak sebenarnya? Apakah memang orang-orang jahat ini harus ada untuk keseimbangan dunia? Iya saya jawab dari perspektif teologis ya. Semua orang jahat termasuk kita. Ya betul. Gitu kan? Kalau perspektif teologis semua orang berbuat dosa dan melakukan hal yang jahat. Cuman durung konangan. Cuman lebih pintar menyembunyikan. Cuman lebih halus caranya. Gitu ya. Kalau nggak percaya coba deh minta padar. Setiap minggu kita ketayangkan hati dan pikiran jemaat gitu ya. Hari ini punyanya Pak WP di sini. Wah, nggak berani khotbah dia pasti. Di satu sisi ya secara teologis kayak gitu ya. Di sisi yang lain Pak, saya cuma ingin mengatakan begini. Kadang-kadang ada orang yang seperti kayak gini nih jahat. Kenapa? Kenapa orang seperti ini tercipta? Kenapa joker supaya ada tercipta? Supaya kita diingatkan bahwa tidak semua penderitaan mesti mengubah orang menjadi jahat. Bahwa ada penderitaan-penderitaan yang justru
bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Ya secara Kristiani Yesus gitulah. Ya. Penderitaannya, menderita. korban kejahatan tidak mengubah dia menjadi Orang jahat. jahat. Jadi jangan berkata orang jahat adalah orang baik yang terlukai. Orang baik yang Yesus orang terzolimi. baik terlukai, dia nggak jadi jahat kok. Ya, gitu. betul. Tapi ini pertanyaan menarik ya, coba saya pikirkan nanti ya. Iya, baiklah. Bagus. Sambil mengingat orang-orang yang jahat kepada saya gitu. Iya. Tapi kalau saya mau memberi makna, saya mau bilang gini. Orang-orang ini diizinkan Tuhan untuk melatih kesabaran kita. Iya. Gitu aja Pak paling. Memberi makna kan begitu ya. Betul. Mungkin yang bertanya ini kebanyakan nonton Marvel mungkin Pak ya. Jadi untuk sebuah superhero harus ada orang jahat. Atau sebaliknya karena jahat kemudian lahirlah superhero. Lahirnya superhero, betul. Baik. Oke, tadi sudah dijawab bahwa kita semua sudah jatuh dalam dosa, kita sebenarnya orang jahat. Tetapi kemudian dengan kasih Kristus kita menjadi orang baik. Justru kita nggak ngomong bahwa mereka ini untuk menyeimbangkan dunia. Tapi karena ketidakseimbangan dunia ini maka ada Kristus yang akan menyeimbangkan kita. Maksudnya untuk membuat kita jadi lebih baik. Mungkin begitu Pak ya. Wah Pak WP sambil mikir ini. Barangkali orang jahat itu seperti cermin ya. Oke. Untuk memeriksa diri kita, kita dengan mudah mengatakan kamu jahat. Tapi jangan-jangan diri kita juga jahat di Ya. mata orang lain. Ya, terima kasih Pak WP. Apakah sebagai orang Kristen kita memerlukan meditasi? Nah, ada tradisi Kristen yang namanya Lectio Divina. Hidup berabad-abad. Tradisi itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau meditasi yang saya pahami adalah upaya untuk menenangkan pikiran, menatanya lebih rapi, mengklasifikasikan, menarik pikiran-pikiran yang terlalu liar dan menatanya. Tetapi kalau Lectio Divina adalah tradisi membaca kitab suci dalam bahasa sederhana, ada langkah-langkahnya untuk menemukan diri kita di sana. Makanya sebagian orang Pentakosta karismatik kalau baca Alkitab bilangnya gini, kamu dapat rema apa? Lepas dari kesalahan soal terminologi karena rema dan logos itu sama, sebenarnya yang ingin ditanya adalah bagaimana saya menemukan diri saya di dalam teks ini. Dan itu bukan meditasi dengan kekuatan sendiri, tetapi dilatih melalui salah satu metodenya namanya Lectio Divina. Membaca, menceburkan diri kita di dalamnya, menemukan diri kita di dalamnya, dan kemudian keluar dari bacaan itu menjadi sosok yang sudah mengalami firman. Kalau meditasi dipahami secara keliru mengosongkan pikiran ya gimana caranya? Kosong. Cicilan tetap cicilan kok, Iya, tagihan nggak kosong. tetap tagihan. Kepikiran gitu terus ya. pasti. Iya. Artinya kita butuh sesuatu yang lebih dari sekedar mengosongkan yang nggak bisa, tapi menata diri itu. Dan firman itu kemudian menjadi bagian penting. Itu sebabnya Mazmur 1 kan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan. Ya. Ini bukan Aurat Tuhan diem. siang Ya. dan malam. Kata Ibraninya merenungkan itu, terjemahan harafiahnya mengatakan dengan suara lirih, dengan perlahan, membisikkan firman itu pada diri sendiri. Makanya Anda enggak heran menemukan banyak pemazmur berkata apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku, diam dan tenanglah hai jiwaku. Dia sedang berkata pada dirinya di hadapan Tuhan yang maha hadir, yang maha melihat. Jadi nggak pernah kita diminta meditasi dengan kekuatan kita sendiri, bahannya diri kita sendiri, selalu terkait dengan firman, kehadiran Tuhan. Dan itu menjadi penting. Aktivitas ini yang biasanya kita sebut sebagai saat teduh. Saat teduh bagi sebagian orang Kristen, kebiasaannya begitu. Tapi sekarang dengan adanya HP jadi repot Pak. Nggak teduh lagi. Teduhnya cuma 3 detik. Iya. Soalnya kemudian bunyi Shopee. Bunyi notifikasi yang lain, yang kemudian akhirnya saat teduhnya nonton reels itu. Wah ini khotbah ini Pak, tapi ternyata ya sebenarnya bukan khotbah gitu. Iya.
Ya sekarang juga banyak yang live para pengkhotbah di TikTok itu Pak ya. Banyak tuh penggemarnya tuh ikutin di Kalau TikTok. pengkhotbah live di TikTok kira-kira nyari apa ya Pak? Wah itu saya nggak tahu nyari apa. Nyari koin, nyari koin. Janganlah ya. Iya, Itu baik. jangan. Jarang sekali sekarang orang setia dan tertanam dalam satu gereja. Terlalu mudah pindah-pindah seperti tadi disampaikan oleh Pak WP. Melihat kenyamanan, apa ini bagian dari break untuk menghindari rutinisme? Wah ini Pak, Pada ini umumnya, callback namanya Pak, iya. panggil lagi nih. Lebih banyak orang pindah karena kekecewaan biasanya. Ya, Kekecewaan itu terkait dengan spirit konsumtif itu. Kalau saya nggak dapat yang saya mau, ya saya pindah. Jadi belum sampai pada titik, aduh saya butuh variasi yang baru gitu. Aduh saya butuh cara menggereja yang baru gitu. Pada umumnya jarang sekali Pak orang-orang yang mengalami perpindahan setelah dia lama menjadi anggota gereja tertentu ya. Dia bisa pindah sejenak, dia bisa bergerak sejenak tapi akhirnya dia kembali. Tetapi kalau perpindahan Anda terjadi kurang dari kurun waktu 3-4 tahun, ya bagi saya sebenarnya tidak menghindari rutinisme, memang pakai bahasa yang sangat konsumtif ini enggak memuaskan ya, diri saya gitu ya. Dan saya sebagai pendeta jemaat saya enggak pernah khawatir ya ketika orang berkata, Pak ini gereja ini enggak memenuhi kebutuhan saya. Kebutuhanmu gimana? Saya butuh ibadah yang lebih ramai. Loh ya jelas jangan di sini no gitu. Walaupun kita punya ibadah pemuda yang ramai, kurang ramai Pak. Oh Pastor Turi lebih ramai. Gitu. Saya akan selalu berkata gini, pilih yang menurut kamu cocok. Tapi enggak ada satupun gereja yang akan bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhanmu. Pilihlah. Enggak di gereja kami juga enggak apa-apa kok gitu. Sama sekali enggak apa-apa. Asal kamu enggak pindah-pindah. Kenapa problem dengan pindah-pindah? Karena pembentukan dan pertumbuhan itu butuh waktu dan tempat yang sama. Lah ya wis berapa kali Pak, oh saya pindah ke gereja ini Pak lagi happening, lagi seru, penuh dengan pujian Pak, penuh dengan puja-puji, penuh dengan kemarahan kepada gereja kami. Enggak nyampe 3 tahun ya wis enggak di situ. Saya tanya kenapa? Loh ternyata dalamnya ya podo wae Pak. Saya bilang enggak sama. Gereja itu bagus. Dalamnya rusak sejak kamu datang. bisa jadi. Baik, baik. Baik Pak WP, kita lanjut pertanyaan berikutnya, silakan. Ya ini yang terakhir sepertinya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hamba Tuhan yang menjadi ateis justru setelah dia mempelajari Alkitab lebih dalam? Apakah logika kuat sangat berbahaya untuk orang Kristen? Ah masa sih semakin mengenal Kristus malah justru semakin mencintai semestinya ya. Gimana Pak? Ateisme itu menarik ya. Karena untuk menjadi orang ateis, orang harus menjadi teis dulu. A itu kan tanpa. Jadi sebelum dia menjadi ateis, dia harus teis dulu dong. Baru kemudian dia sangkal teis atau Tuhan yang dia yakini. Jadi kadang-kadang saya ketemu dengan yang kayak gini. Ya, terus bilang sama saya gini, saya enggak lagi percaya pada Tuhan yang dikatakan Alkitab Pak WP. Saya sekarang ateis atau agnostik. Agnostik itu A tanpa pengetahuan. Jadi dia enggak tahu Tuhan itu ada atau enggak gitu ya. Jadi kalau ateis kan betul-betul bagi saya Tuhan enggak ada gitu. Kadang Pak saya ketemu yang kayak gini. Nah terus kan dia ngomong ke saya heran orang kayak Pak WP masih percaya Tuhan. Saya biasanya meresponsnya gini, tolong dong ceritain Tuhan seperti apa yang tidak kamu yakini ada. Karena bisa jadi juga saya enggak meyakini Tuhan yang seperti itu. Nah, biasanya percakapan pindah dari kepala ke sini. Saya udah melayani Pak WP. Saya di daerah garis tepat. Anak saya mati gara-gara tidak ada dokter di situ. Lalu istri saya berkata, kamu pelayanan buat apa? Tuhan gak nolongi kamu.
sejak kematian anak saya nggak percaya Tuhan yang digambarkan Alkitab itu ada. Kalau dia ada, mengapa dia membiarkan anak kami mati? Lihat kan, dari sesuatu yang konsepsional masuk kepada sesuatu yang eksperiensial. Jadi problemnya bukan soal logika kuat. Problemnya seringkali adalah karena ada pengalaman-pengalaman tertentu. Menjadi sesuatu yang eksperiensial. Sesuatu yang dari pengalaman dan dia menolak yang kayak begitu. Saya masih ingat ada kisah nyata tentang temannya Billy Graham tuh. Saya mendadak lupa namanya. Ini gara-gara umur nih gitu ya. Sama seperti Billy Graham, dia adalah pengkhotbah KKR yang bagus. Tapi suatu kali dia berubah menjadi agnostik, dia menulis buku itu, Anda bisa googling judulnya Farewell to My God. Mengapa dia meninggalkan kekristenan. Dari seorang pengkhotbah KKR yang sama tenarnya seperti Billy Graham. Saya lupa tuh namanya, ada bukunya tuh. Dia mengatakan dia melihat gambar seorang anak di Afrika yang mati karena kekeringan. Dan kemudian dia bertanya, bagaimana mungkin ini terjadi kalau ada Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Bukan kita yang punya kuasa menurunkan hujan, dia yang berkuasa. Mengapa dia melakukan? Ujungnya dia enggak percaya dan dia menuliskan buku itu, Farewell, Perpisahan to God. The Reason Why I Reject Christianity. Nah orang ini kan kemudian masih hidup diwawancarai. Dan dalam satu wawancara ketika ditanyain lagi tentang Yesus, suaranya menjadi bergetar dan salah satu kalimatnya adalah I miss him, I really miss him. Dan dia tidak mau melanjutkan lagi percakapan itu. Anda bisa googling, ini kisah nyata. Jadi logika kuat tidak cukup mendatangkan bahaya untuk meninggalkan iman. Tetapi ketika ada sesuatu yang menghantam aspek pengalaman, itu biasanya orang dare-nya di situ. Ya kalau soal logika Anda bisa melihat bahwa beberapa orang bisa berubah pikirannya dari yang ateis menjadi teis, demikian sebaliknya dan yang lainnya. Tetapi yang biasanya dari teis menjadi ateis itu pasti ada luka dalam pengalaman tertentu gitu ya. Luka dalam pengalaman tertentu, kekecewaan terhadap gereja lah, kekecewaan terhadap Tuhan lah, dan yang lain-lain. Dan ini memang pergumulan yang tidak mudah gitu ya untuk kemudian menghadapi teman-teman yang kayak begini ya. Teman saya yang hamba Tuhan pindah ke agama sebelah jadi jadi penceramah juga ada sih Pak gitu ya. Juga ada gitu ya. Nah, terus membuat saya berpikir kenapa ya dia begini, bagaimana ya. Dan ya ringkasnya saya cuma ingin berkata bahwa hidup beriman tidak mudah. Tetapi saya tidak punya cukup iman untuk hidup tanpa iman. Ya. Saya nggak bisa. Berat bagi saya untuk menjadi ateis atau agnostik dengan semua pengalaman di dalam hidup saya, bukan hanya pengetahuan ya Pak. Jadi mengapa saya menjadi Kristen bukan cuma soal di sini. Logika. Tapi soal di sini. Kalau bagi Bapak Ibu soal satu hal lagi, jamahan Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu. Baik. Pak WP. Bapak Ibu sekalian diberikan satu kesempatan untuk Anda yang bisa bertanya secara langsung menggunakan mikrofon. Silakan Pak. Singkat, padat, jelas karena waktu kita juga sudah semakin malam. Silakan Pak Hans ya. Selamat malam Pak WW. Selamat malam Pak. Ya. Pertanyaan saya adalah kemampuan untuk orang memberi makna yang tepat itu apakah bisa, maksudnya asalnya dari mana ya? Saya ambil contoh begini, misalnya ada orang yang
miskin atau kekurangan uang. Dia bisa punya makna begini, oh saya berarti harus menabung lebih banyak. Tapi ada orang yang berpikir begini, enggak perlu, orang yang pertama mungkin berpikir saya harus berhemat, ya mungkin menabung. Orang yang kedua berpikir, buat apa saya harus nabung berhemat, yang penting saya harus cari uang sebanyak-banyaknya. Perspektifnya berbeda. Yang ketiga mungkin punya makna begini, saya ini sudah soro miskin lama, jadi begitu punya uang sedikit, Habis ya. ada kesempatan jalan-jalan, ngakuin sesuatu. Nah ini kan dari satu fenomena yang sama, mereka bisa memaknainya itu tidak tepat. Padahal mungkin mereka juga tahu bahwa itu sebuah masalah. Nah kira-kira kalau kita memuridkan atau mengajar orang, supaya orang itu bisa punya makna yang tepat itu, apa yang kita perlu ajarkan atau kita perlu tolong orang-orang seperti demikian. Ya, karena jenis begini memang banyak Pak WP. Iya. Jadi memang mencoba memaknai tapi ternyata setelah kita dengar, oh kayaknya maknanya salah deh ini. Silakan. Apa Ya, yang terima thank you Pak, pertanyaannya bagus banget. Apa yang memandu pemaknaan kita? Values, nilai-nilai yang diyakini. Jadi akan sangat berbeda kalau orang meyakini bahwa hidup ini sebuah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, kata sebuah lagu. Dengan orang yang memaknai hidup ini pusatnya kesenangan. Nah, maka menjadi sangat penting untuk bercakap tentang values, tentang nilai. Nah, nilai kan banyak ya. Nah, makanya tiap keluarga itu juga gereja, setahu saya Rock juga punya values kan. Nah, values ini kan harus diajarin terus-menerus. Juga di dalam keluarga. Saya memutuskan kami punya values, kejujuran pasti. Jadi jujur itu ngelihat segala sesuatu sebagaimana yang ada. Kedua, inisiatif, proaktif. Dan ketiga, bertanggung jawab. Orang ngelihat kok sepertinya nggak alkitabiah banget, nggak ada nilai Tuhan dan yang lainnya. Saya bilang justru dari keyakinan akan Tuhanlah yang memandu 3 values dasar ini. Orang bisa jujur, kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Orang bisa serius dalam hidupnya, kenapa? Karena hidupnya udah dibeli Kristus dan yang lainnya. Pentingnya bagi keluarga, bagi gereja untuk menanamkan values itu. Dan pentingnya bagi jemaat untuk nggak pindah-pindah. Karena values setiap gereja berbeda. Belum diinternalisasi udah pindah. Belum diinternalisasi belum udah pindah. Kan untuk menanamkan values itu kan butuh tahunan. Kalau tentara namanya jiwa korsa itu butuh tahunan. Lah ini tentara Kristus kok bagian kadang muncul kadang enggak. Lah bagaimana values itu akan bertumbuh. Jadi Bapak benar banget sekali. Memberi maknanya bisa tetapi hasilnya kok beda, kenapa? Karena values kehidupannya berbeda. Nah saya jadi ingat tuh namanya orang yang sekali Billy Graham lalu meninggalkan Billy Graham, namanya Charles Templeton. Anda bisa googling bukunya Farewell to God, The Reason Why I Reject Christianity. Ya kayak gitu. Ketika dia merasa mendapatkan makna yang baru, values yang baru, dia tinggalin nilai yang lama, dia tinggalin Tuhan. Walaupun di akhir hidupnya dia gemeter, dia begitu merindukan Yesus. Nah sekarang Bapak Ibu, kita perlu mikir gini ya, bukan konten yang kita harus paksain kepada anak-anak kita, tetapi values.